Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi melanjutkan kajian buku fikih Islam masih dalam bab toharoh setelah sebelumnya menyelesaikan tentang menyapu sepatu. Kali ini kita akan membahas mengenai mandi, yang mana mandi ini ada dua bagian, yaitu mandi wajib dan mandi sunat. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang mandi wajib. Yang dimaksudkan dengan mandi di sini ialah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah ayat 6. Yang artinya apabila kamu junub hendaklah bersuci. Lalu di mandi ini ada sebab-sebab wajib mandi. Hal-hal yang menyebabkan kita menjadi wajib mandi. Sebab-sebab wajib mandi ada 6. 3 diantaranya biasa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi tertentu atau khusus pada perempuan saja. Nah, sebab-sebab mandi yang pertama, sebab-sebab wajib mandi yang pertama yaitu bersetubuh, keluar mani ataupun tidak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Apabila bertemu dua penyunatan atau khitan, maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi meskipun tidak keluar mani. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu. Lalu sebab wajib mandi yang kedua yaitu keluar mani. Baik keluarnya sebab bermimpi atau sebab lain, dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ummi salamata anna umma sulaim min qalat ya Rasulullah annallaha la yastahyi minal haqqi fahal 'alal mar'atil ghuslu idza talamat qala na'am idza ra'atil ma'. Dari Ummi Salamah, sesungguhnya Ummi Sulaim telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu memperkatakan yang hak. Adakah wajib mandi atas perempuan apabila bermimpi?" Jawab beliau, "Ya, wajib atasnya mandi apabila ia melihat air." Artinya keluar mani. Sepakat ahli hadis, muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, an Khawlata annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati taro fi manamiha ma yaror rajulu faqala laisa 'alaiha ghuslun hatta tunzila kama annar rajula laisa 'alaihi ghuslun hatta yunzil. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Dari Khawlah, sesungguhnya ia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perempuan yang bermimpi seperti laki-laki bermimpi. Nabi menjawab, ia tidak wajib mandi sehingga keluar maninya, sebagaimana laki-laki tidak wajib mandi apabila tidak keluar mani. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i. Lalu sebab wajibnya mandi yang ketiga yaitu mati. Orang Islam yang mati fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya, terkecuali orang yang mati syahid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrimil ladzi waqasathu naqatuhu igsiluhu bima'in wasid. Dari Ibnu Abbas,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata tentang orang mati karena terlontar oleh untanya. Kata beliau, mandikan olehmu akan dia dengan air dan bidara. Riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu hadis yang lain, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi qatla Uhudil la tughsiluhum. Kata beliau tentang orang yang mati dalam peperangan Uhud, janganlah kamu mandikan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Lalu sebab wajib mandi yang keempat yaitu haid. Apabila seorang perempuan telah berhenti dari kain kotor, ia wajib mandi agar ia dapat sholat dan dapat campur dengan suaminya. Juga dengan mandi itu badannya dapat segar dan sehat kembali. Hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fathiyah binti Abi Hubaish, idza aqbalatil haidah fada'is sholata wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, apabila datang haid itu hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haid itu hendaklah engkau mandi dan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu sebab wajibnya mandi yang kelima yaitu nifas. Yang dinamakan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu darah haid yang berkumpul tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung. Lalu sebab yang keenam yaitu melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, ya, seperti keguguran. Nah, itu sebab-sebab wajib mandi. Kita ulang. Yang pertama yaitu sebabnya bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Lalu yang kedua keluar mani. Yang ketiga mati atau meninggal dunia. Lalu yang keempat setelah haid. Yang kelima nifas, lalu yang keenam melahirkan. Jadi yang tiga pertama itu bagi laki-laki dan perempuan, sementara tiga yang terakhir hanya di perempuan saja. Nah, itu hal yang mewajibkan mandi. Lalu berikutnya ada fardu atau rukun mandi. Rukun mandi itu ada dua. Yang pertama niat. Nah, ini orang yang junub hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas junubnya. Perempuan yang baru selesai haid hendaklah berniat menghilangkan hadas kotorannya dan seterusnya. Dan rukun yang kedua yaitu menyiramkan air ke seluruh badan. Jadi harus kebasuh semuanya, tidak ada yang terlewat. Itu rukun mandi, ada dua. Lalu lanjut yang berikutnya yaitu sunat-sunat mandi. Sunat-sunat mandi ini ada 5. Yaitu yang pertama membaca bismillah pada permulaan mandi. Jadi sebelum mandi disunahkan untuk membaca bismillah. Lalu yang kedua berwudu sebelum mandi. Lalu yang ketiga menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Yang keempat mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Lalu yang kelima berturut-turut. Itu sunat mandi. Nah, sekarang mandi, jenis mandi yang kedua setelah tadi adalah mandi wajib. Lalu sekarang mandi sunat. Yang disunatkan kita untuk mandi ada beberapa hal. Ini ada berapa ya? Ada 6 sunat mandi. Mandi sunat itu ada 6. Mandi sunat yang pertama mandi hari Jumat bagi orang yang bermaksud akan mengerjakan sholat Jumat. Ini khusus laki-laki ya, agar baunya yang busuk tidak mengganggu orang di sekitar tempat duduknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ata falyaghtasil. Dari Ibnu Umar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang hendak pergi sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Muslim.
Lalu mandi sunat yang kedua, mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, pada 2 hari raya. Hadisnya Anil Faqih bin Sa'd anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu yaumal jumu'ati wa yauma arafata wa yaumal fitri wa yauman nahr. Dari Faqih bin Sa'di, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari raya Fitri, dan pada hari raya Haji. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Lalu mandi sunat yang ketiga yaitu mandi orang gila apabila ia sembuh dari gilanya, karena ada sangkaan atau kemungkinan ia keluar mani. Lalu mandi sunat yang keempat, mandi tatkala hendak ihram haji atau umroh. Hadisnya An Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasal. Dari Zaid bin Thabit, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pakaian beliau ketika hendak ihram dan beliau mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu mandi sunat yang kelima yaitu mandi sehabis memandikan mayat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Kata beliau, barang siapa memandikan mayat hendaklah ia mandi, dan barang siapa membawa mayat hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Tirmizi dan dikatakan hadis ini hadis hasan. Lalu mandi sunat yang keenam yaitu mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam. Karena beberapa orang sahabat ketika masuk Islam mereka disuruh oleh Nabi untuk mandi. Sebagaimana hadis Qais bin Asim annahu aslama fa amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyagtasila bima'in wasid. Dari Qais bin Asim, ketika masuk Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mandi dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat 5 ahli hadis selain Ibnu Majah. Perintah ini menjadi sunat hukumnya, bukan wajib, karena ada karinah atau tanda yang menunjukkan bukan wajib, yaitu beberapa orang sahabat ketika mereka masuk Islam tidak disuruh Nabi mandi. Nah, itu mandi sunat kita ulang. Yang pertama, mandi hari Jumat bagi orang yang bermaksud akan mengerjakan sholat Jumat. Lalu yang kedua, mandi pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, mandi orang gila apabila sembuh dari gilanya. Lalu mandi tatkala hendak ihram haji atau umroh. Lalu yang kelima, mandi sehabis memandikan mayat. Dan yang keenam, mandinya seorang kafir setelah memeluk agama Islam. Nah, udah berarti tentang mandi bab toharoh bagian mandi sudah selesai. Kita lanjut pada video nanti berikutnya membahas tentang tayamum. Sekian dulu, lebih kurangnya salah-salah baca mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.